بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, kuntu ana wa jarun li minal ansar min bani Umayyah bin Zaid wa nahnu minal awali bil Madinah. Dulu aku tinggal bersama salah seorang dari sahabat Ansar dari kabilah Bani Umayyah bin Zaid. Kita tinggal di daerah Awali dari kota Madinah, dan kota Awali sekarang di sekitar daerah arah kiblat, arah selatan dari Masjid Nabawi. Dan Awali ini luas, hanya dia tempatnya agak tinggi, kemudian dari dulu dipenuhi dengan beberapa kebun dan ditinggali oleh beberapa orang sahabat, termasuk Abu Bakar radhiyallahu anhu punya rumah di sana. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tinggal bersama salah seorang Ansar, kemudian mereka selalu giliran piket untuk belajar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wa kunna natanawabun nuzula ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami giliran gantian untuk ke Masjid Nabawi belajar ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu yauman wa anzilu yauman, satu hari dia yang pergi, hari yang lain aku yang giliran pergi. Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalikal yaumi minal wahyi wa ghairihi. Apabila aku giliran yang berangkat, maka aku akan kabarkan kepada dia setiap informasi, entah ilmu, wahyu atau kabar apapun. Wa idza nazala fa'ala mithla dzalik. Dan demikian apabila dia yang berangkat, maka dia akan melaksanakan seperti apa yang aku kerjakan. Dan ini merupakan salah satu tanda semangat para sahabat ketika mereka belajar di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mereka adalah orang-orang yang tidak pengangguran, akan tetapi kesibukan mereka tidak bisa menghalangi untuk belajar. Yang kedua, apa yang mereka pelajari adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ini salah satu potret semangat para sahabat, termasuk apa yang disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ketika beliau berusaha untuk menghafal dan menulis setiap apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu. Aku tulis semua yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku ingin menghafalnya. Fanahatni Quraisy, maka orang-orang Quraisy melarangku. Mereka mengatakan, taktubu kulla syai'in an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa basharun yatakallamu fil ridha wal ghadab. Kamu tulis semua sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad itu adalah manusia biasa. Dia berbicara ketika dia dalam kondisi rela, dalam kondisi senang dan dalam kondisi marah. Fa amsaktu anil kitabah, maka aku berhenti dari menulis. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال فأشار بيده إلى فيه, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab sambil menunjukkan tangannya ke mulutnya. Kemudian beliau mengatakan, uktub fawalladhi nafsi biyadihi la yakhruju minhu illa haq. Tulis, karena sungguh demi Allah tidak ada yang keluar dari mulut ini kecuali wahyu, kecuali kebenaran.
Dan ini yang ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya, beliau berbicara dari wahyu yang Allah turunkan. Dan kita akan bahas bahwa di antara wahyu yang Allah turunkan ada yang bernama hadis qudsi. Dan hadis qudsi ini merupakan wahyu yang juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hanya ada perbedaan dari Al-Qur'an. Akan tetapi ini merupakan semangat para sahabat ketika mereka ingin belajar. Bahkan ketika mereka akan mempelajari sebuah hadis, mereka perlu melakukan safar, melakukan perjalanan jauh, dan mereka tinggalkan kampung halaman keluarganya untuk belajar, bukan karena mereka adalah para bujang yang memang pengen cari gelar, akan tetapi pada saat itu mereka juga sama, punya keluarga dan mereka punya rasa rindu, sehingga mereka terkadang menginginkan untuk segera pulang. Dan ini dikisahkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu an. Beliau katakan, ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kami datang semacam daurah. Kami datang untuk belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan kami datang dengan bersama para pemuda. Kami dalam umur yang berdekatan. Fa'atainahu wa jalasna 'indahu 20 lailah. Maka kami tinggal di kota Madinah untuk belajar selama 20 hari. Hatta ra'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad ishtaqna ahlana. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kami telah rindu kepada keluarga kami. Fasa'alana an ahlina. Maka beliau bertanya kepada kami tentang keluarga kami. Antum bayangkan daurah kemarin sebagian besar mengikuti daurah sama selama 1 pekan. Begitu selesai langsung pulang. Ya, dan ini merupakan hal yang wajar pada saat seorang meninggalkan keluarga untuk belajar. Selesai dari tugasnya, belajar dan pulang. Itu merupakan hal yang wajar. Akan tetapi kita lihat bagaimana para sahabat, mereka pun demikian. Semangat mereka untuk belajar, untuk mengambil langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu bercerita ketika akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kami sudah kangen, sudah rindu kepada keluarga, maka beliau wa kana rahiman raqiqa. Dan Rasulullah SAW sifatnya adalah orang yang penyayang dan juga lembut. Maka beliau kemudian mengatakan, irji'u ila ahlikum wa kunu fihim fa'allimuhum. Kalian pulang, kalian tinggal bersama keluarga kalian dan ajari mereka tentang apa yang sudah kalian pelajari. Dan ini menunjukkan bahwa kebiasaan orang untuk meninggalkan keluarga dalam rangka belajar merupakan sesuatu kebiasaan sejak zaman dulu. Sehingga kalau kita pelajari dalam tradisi orang-orang yang ingin belajar agama, baik itu hadis maupun lainnya, maka kebanyakan mereka meninggalkan kampung halaman. Bahkan apabila ada orang tidak mau keluar dari kampung halamannya, dianggap sebagai orang yang tidak bisa diharapkan kehebatan yang ditunggu. Nah, seperti pernyataan Yahya bin Ma'in, kalau tidak salah, beliau katakan, arba'ah la tu'nisu minhum rusyda. Ada 4 golongan yang engkau tidak bisa mengharapkan kehebatan dia. Di antaranya adalah warajulun yaktubu fi baladihi wa la yarhalu fi talabil hadis. Ada orang yang hanya belajar di kampungnya dan dia tidak mau belajar untuk bepergian jauh mencari hadis. Sekalipun dalam ilmu mustalah disebutkan bahwa rihlah fi talabil hadis, melakukan perjalanan jauh ketika belajar, dilihat dari penyebabnya. Kalau seandainya dia selesai belajar dari ilmu orang-orang yang ada di kampungnya, kemudian dia mendapatkan ada ilmu yang banyak di sana, maka dia berangkat. Akan tetapi bila tempat belajar dia di sana tidak lebih hebat dari guru-guru yang ada di kampungnya, maka dia tidak perlu belajar. Dia tinggal di kampungnya saja, tidak mengapa. Karena memang tujuan untuk rihlah adalah untuk bertemu dengan para syuyukh dan untuk mendapatkan hadis-hadis. Sementara apabila itu didapatkan di kampung halamannya, maka tidak perlu melakukan perjalanan. Seperti Imam Malik rahimahullah, sepanjang sepengetahuan tidak pernah beliau melakukan rihlah fi talabil hadis, karena di kota Madinah merupakan tempat markas untuk belajar ilmu hadis. Akan tapi ikhwah sekalian, demikianlah ilmu hadis ini dipertahankan, dipelajari, dan para sahabat melakukan pengorbanan yang besar
seperti yang sering kita dengar dari rihlah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma untuk mendapatkan satu hadis. Beliau melakukan perjalanan selama 1 bulan. Dan hadis ini masyhur ketika beliau sebutkan, balagani hadithun an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'ahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam asma'hu. Aku mendengar satu hadis dari seorang sahabat yang mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku tidak langsung mendengarnya. Fashtaraitu ba'iran thumma asrajtu alaihi rahli, maka aku segera beli kendaraan, aku pasang pelana, kemudian fasirtu ilaihi syahran hatta qadimtu Syam, dan aku segera melakukan perjalanan selama 1 bulan sampai kota Syam. Ini dari kota Madinah. Ya, dari Madinah ke kota Syam melakukan perjalanan selama 1 bulan dengan menggunakan kendaraan biasa. Zaman sekarang orang mau daurah naik pesawat, Masya Allah. Dari sini kota Madinah 9 jam saja. Mungkin tidak seperti perjalanan, malah enak, bisa dinikmati sepanjang perjalanan, lihat video, enak sekali. Ya, di zaman sekarang wasilah atau sarana sudah semakin banyak. Akan tetapi bisa jadi sarana itu justru menjadi penghalang orang untuk belajar. Maka belajar membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya ketika Jabir bin Abdullah akhirnya sampai kota Syam, fa idza Abdullah bin Unais, sampai sana aku ketemu dengan sahabat Nabi SAW, yaitu Abdullah bin Unais. Faqultu lil bawwab qul Jabirun indal bab. Aku katakan kepada penjaganya, yaitu budaknya, katakan Jabir di pintu. Fasami'ahu faqala ibnu Abdullah, maka Abdullah bin Unais dengar dari dalam, maka dia mengatakan, maksudnya Jabir bin Abdullah? Qultu na'am, iya. Fa kharaja ilayya fa'tanaqani wa'tanaqtuhu, maka kami berpelukan. Faqultu hadithun balagani annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam asma'hu fa khasyitu an amuta aw tamuta wa lam asma'hu. Aku dengar engkau mendengarkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan engkau langsung mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir aku mati duluan atau engkau mati duluan, aku belum mendengarnya. Maka disebutkanlah hadis itu bahwa Allah Azza wa Jalla yahsyurun nasa yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Pada hari kiamat nanti Allah Azza wa Jalla akan kumpulkan semua manusia dalam kondisi tidak berkhitan, tidak menggunakan pakaian dan tidak beralas kaki. Hadis ini disampaikan kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kemudian beliau pulang. Melakukan perjalanan hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dulu dipelajari oleh para sahabat dengan hafalan sebelum mereka kenal dengan tulisan. Ketika para sahabat, mereka merupakan orang-orang yang tidak pandai menulis. Akan tetapi kaum Arab secara umum dikenal dengan kuatnya hafalan. Bahkan kalau tidak salah Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan seolah-olah mereka adalah kaum yang disiapkan Allah untuk hafalan, sehingga mereka menghafalkan. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau memuji Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma karena beliau menulis. Tadi kita sebutkan bahwa beliau mengatakan kuntu aktubu kulla syai'. Aku tulis semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Hurairah, ma ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsara haditsan minni illa ma kana min Abdullah bin Amr fa innahu kana yaktubu la aktub. Tidak ada satu sahabat pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak meriwayatkan hadis dariku daripada satu orang ini, Abdullah bin Amr, karena beliau nulis, aku tidak nulis. Ya, akan tetapi para ulama mengatakan tetap semua sepakat orang yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Kalaupun beliau tidak menulis, beliau menghafal. Ya. Dan ini kemudian semakin lama semakin melemah. Ketika sanad semakin panjang, kemudian kemampuan orang semakin berkurang. Dan sanad ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Kemudian pada saat itu para sahabat adalah orang-orang yang thiqatun udul. Mereka terpercaya, agamanya kuat. Sehingga ada sebuah riwayat yang menunjukkan ma kullu haditsin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua hadis yang aku sampaikan aku dengar langsung dari Nabi SAW. Akan tetapi banyak hadis yang diriwayatkan dari antara para sahabat di antara mereka. Nah, akan tetapi ketika para sahabat sudah mulai berpencar, kemudian mulai banyak fitnah, mulai banyak kadzib, mulai banyak terjadi pertikaian dan hawa nafsu serta bid'ah, akhirnya mulailah seperti yang disampaikan oleh Ibnu Sirin, sammu lana rijalakum.
ketika falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Mulailah ketika mulai terjadi fitnah, banyak orang pendusta, banyak ahlu bidah, ahlul hawa, akhirnya sanad mulai dipertanyakan. Sehingga hafalan mereka mencakup sanadnya pula. Dan dulu mereka, sebagian ulama ahli hadis menyebutkan bahwa hadis ini juga bisa disebutkan dengan sanadnya pula, dihitung dengan sanadnya. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Al-Bukhari rahimahullah, kuntu ahfadhu 100,000 haditsin sahih wa 200,000 haditsin ghairi sahih. Aku hafalkan 100,000 hadis sahih dan aku hafalkan 200,000 hadis yang tidak sahih. Kalau tidak salah lafadznya demikian. Dan ini para ulama menyebutkan bisa jadi hadis itu dihitung dua ketika jalurnya dua. Karena jumlah hadis Nabi SAW tidak sampai miliaran. Dan hadis itu berkutat pada hadis-hadis yang kita kenal dalam kutub tis'ah, kemudian pada tambahan-tambahan kutub hadis. Akan tetapi mereka menghitung satu hadis bisa dua atau lebih ketika sanadnya banyak. Tapi itu lebih susah daripada menghafal satu hadis tanpa sanad. Ya, maka ada satu ulama atau ada ungkapan dari beberapa ulama, dinukil dari beberapa orang. Mereka mengatakan kanal ilmu fi sudurir rijal. Ilmu itu dulu dihafalkan di dalam hati para ulama, para kaum muslimin. Thumma nuqilat ila butunil kutub. Kemudian dipindahkan ke dalam buku, ditulis oleh mereka. Thumma sarat mafatihuha fi sudurir rijal. Kemudian berubah ke dalam hafalan lagi, akan tapi tinggal poin-poinnya saja. Karena kemampuan menghafal sudah banyak berkurang. Tapi intinya inilah perjuangan dalam mempelajari hadis di zaman dulu. Hadis itu mencakup antara sanad dan matan. Kemudian mereka belajar ilmu hadis tujuannya untuk beramal, bukan sekedar meriwayatkan. Dan banyak pernyataan dari ulama yang menyebutkan laisal ilmu bi kathratir riwayah walakinnal ilma al khasyah, seperti nukil dari Ibnu Mas'ud. Ilmu itu tidak dihitung dari banyaknya riwayat, banyak sanad, banyak guru. Dan kita kalau pelajari memang guru para ulama ahli hadis banyak sekali. Seperti yang dinukil dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, gurunya sampai 630. Itu baru Hafidz Ibnu Hajar, belum lagi ulama-ulama lain yang mereka selalu melakukan perjalanan kemudian membaca hadis dan meriwayatkan dan hafal mereka. Ya, sehingga guru banyak, maklumat juga banyak. Nah, akan tetapi ilmu itu bukan itu. Akan tetapi hakikatnya adalah bagaimana seseorang mempraktekkan ilmu hadis atau isinya. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan ilmu hadis min aktsaril ulumi dukhulan fil ulumi syar'iyyah. Ilmu hadis merupakan ilmu yang paling banyak mencampuri ulum syar'iyyah. Karena hakikatnya tidak ada ilmu di dalam Islam yang lewat dan lepas dari hadis setelah Al-Quran. Mau fikih, tafsir, akidah, bahasa sekalipun, banyak mereka menukil wajhus syahid dari Al-Quran maupun hadis. Ini menunjukkan bahwa ilmu hadis merupakan ilmu dari induk para ilmu setelah Al-Quran. Sehingga kalau para ulama mengatakan bahwa syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, keistimewaan ilmu ditinjau dari keistimewaan apa yang dipelajari, maka ilmu hadis mendapatkan poros paling penting pada saat yang dibahas adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita mempelajari ilmu hadis identik dengan pelajaran mustalah, dan memang seperti itu. Ya, karena tujuan orang belajar ilmu hadis adalah untuk diamalkan. Maka para ulama mengatakan al-kalamu ala fiqhil hadisi far'un an thubutihi. Mempelajari ilmu hadis, mempelajari fikih atau hukum yang terkandung dalam sebuah hadis adalah bagian setelah seseorang menetapkan hadis ini sahih atau tidak. Sekalipun tidak semua orang bisa untuk menyisakan waktu belajar untuk meneliti hadis. Maka para ulama ahli hadis menyebutkan mempelajari ilmu hadis sampai detail merupakan ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang belajar, maka dosanya tidak akan mengenai kaum muslimin yang lain yang belum sempat untuk mempelajari. Akan tetapi setidaknya tujuan seseorang mempelajari ilmu hadis satu saja,
untuk mengetahui apakah hadis itu sahih atau tidak. Dan ini merupakan tujuan seseorang mempelajari ilmu hadis. Taib, kalau seorang sudah mengetahui bagaimana? Selesai sudah. Dan tujuan seorang mengetahui ilmu hadis ini sahih atau tidak adalah untuk diamalkan. Dan ikhwah sekalian, sebenarnya ketika seorang mempelajari ilmu hadis, dan kita sudah sebutkan bahwa kunci dan tujuan untuk mempelajari ilmu hadis adalah untuk mengetahui ma'rifatu al-maqbuli minal mardud, untuk mengetahui hadis ini diterima atau tidak, berarti hadis itu sahih atau tidak. Dan ada pembahasan dalam ilmu mustalah namanya hasan. Sebagian ulama mengatakan hasan termasuk bagian dari hadis yang sahih. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa hasan merupakan pembagian hadis yang dhaif. Dan sebagian ulama membagi, memang ada sahih, hasan, kemudian dhaif. Akan tetapi tidak kontradiksi, karena sebagian ulama juga menyebutkan yang dimaksudkan dengan hasan merupakan bagian dari hadis yang dhaif adalah hasan li ghairihi. Karena hasan li ghairihi adalah kumpulan hadis-hadis dhaif. Akan tetapi dhaif ini juga bertingkat-tingkat. Ada dhaif yang ringan sehingga kalau ditumpuk-tumpuk dikumpulkan menjadi hasan li ghairihi, jadi naik pangkat. Dan asarnya adalah al-qabul, bisa diterima. Sedangkan hadis hasan yang masuk dalam pembahasan hadis yang sahih adalah hasan li dzatihi. Karena syarat untuk mencapai hadis hasan mirip dengan syarat untuk mencapai hadis yang sahih, yaitu semua periwayatnya harus dipercaya, kemudian harus kuat hafalannya. Ada 5 syarat hadis sahih, ya kan? Semua periwayatnya harus dipercaya, kemudian hafalannya harus kuat, kemudian semuanya bersambung dari awal seorang sahibul kitab An-Nabi sallallahu alaihi wasallam harus bersambung. Kemudian hadis itu dari celaan, artinya penyakit-penyakit yang bisa melemahkan hadis dan tidak menyelisihi. Naam, tidak ada syudzuznya, menyelisihi hadis-hadis yang lain. Nah, merupakan syarat hadis sahih. Kalau ditanya, kalau begitu hadis dhaif apa? Gampang jawabannya. Hadis dhaif adalah ma lam yatawaffar fihi syartus sihhah. Hadis dhaif itu hadis yang tidak sahih. Selesai. Ya, gampang kan? Kenapa orang harus takut belajar hadis? Katanya susah. Oh, cuma untuk mengetahui hadis ini tidak sahih kok. Ya kan? Nah, dhaif kalau kita lihat ini sebenarnya idealnya itu ada PowerPoint, cuman ya kalau gurunya kayak orang Badu begini, nggak ngerti bagaimana mengaplikasikan acara-acara kayak begitu, akhirnya yang mending daripada kita berhenti pengajian apa adanya saja. Jadi kalau kita pelajari semua hadis dhaif itu muaranya dipelajari dari pengertian hadis sahih. Jadi hadis sahih itu dipilah-pilah saja. 5 kan syaratnya tadi. Mattasala sanaduhu binaqlil adli dhabiti an mithlihi ila muntaha. Yang sanadnya bersambung. Kemudian diriwayatkan oleh seorang perawi yang dipercaya dan agamanya bagus. Dari awal sampai akhir. Wala yakunu syadzan wala mu'allalan. Dan dia tidak menyelisihi hadis yang kuat atau lebih kuat, dan tidak pula mengandung cacat. Udah 5 ini kalau dipilah-pilah, ketika ada satu syarat yang tidak terpenuhi langsung dhaif. Minimal hasan kalau seandainya dia bukan tidak terpenuhi tapi berkurang sedikit. Akan tetapi kalau sudah tidak terpenuhi maka itu adalah hadis yang dhaif. Dan berarti hadis yang dhaif ini kita ngomong secara umum saja, karena kalau kita tafsil, detailkan pelajaran mustalah, ya daurah saja tidak selesai. Ya, akan tetapi kita secara umum mempelajari bahwa ilmu hadis untuk mengetahui demikian. Taib, kita lihat misalkan dari penggalan pertama. Ini anak ingin sebutkan kepada antum pembahasan-pembahasan dalam ilmu hadis, biar yang belajar ilmu hadis sudah terbayang yang dipelajari itu. Yang tidak belajar di fakultas atau prodi hadis juga sudah kebayang, karena kalian insyaallah akan belajar juga yang seperti itu secara umum. Naam, dari syarat pertama mattasala sanaduhu, yang bersambung sanadnya. Berarti kalau tidak bersambung maka hadis itu bisa lemah. Di antaranya yang tidak bersambung adalah hadis muallaq.
gantung dia, hilang satu. Ya. Kalau ada silsilah dari seorang penulis kitab hadis dari Nabi SAW, di sini ada rangkaian, ini namanya sanad. Sanad itu artinya adalah silsilah. Ya, silsilatur ruwah allati tusilu ilal matan. Ya, jadi dia adalah rangkaian orang-orang periwayat hadis. Kalau riwayat itu benar, maka akan sampai kepada matan atau lafaz yang diucapkan oleh Nabi SAW. Hadis itu sendiri seperti yang kita sering dengar, ma uthira 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifah khalqiyatin aw khuluqiyah. Ya. Jadi yang dikatakan hadis adalah apa yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan, ucapan, perbuatan atau pembenaran. Pembenaran ketika ada orang mengerjakan di zaman Nabi SAW, Rasulullah SAW tahu, atau Rasul tidak tahu, akan tetapi beliau tidak menegur dengan adanya wahyu yang turun. Ini para ulama mengatakan ini merupakan takrir, karena seandainya di zaman wahyu turun kok tidak ditegur, kalau seandainya tidak boleh maka akan ditegur. Seperti dalam pernyataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil walau kana syai'an yunha anhu lanahana anhu al-Qur'an. Kami dulu melakukan azal. Melakukan azal artinya melakukan hubungan dengan suami istri, akan tapi tidak melanjutkan sampai akhir. Dan itu kita lakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wahyu masih turun. Seandainya itu dilarang, maka niscaya Quran akan menegaskan itu. Akan tapi tidak dilarang. Ini namanya takrir. Kemudian sifat atau ciri-ciri Nabi SAW, entah itu khalqiyah atau khuluqiyah, bagaimana akhlak Nabi SAW, perangai, karakter, atau fisik, itu semua merupakan bagian dari hadis. Maka antum kenal ada sebuah kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, bagaimana sifat Nabi SAW, bentuk tubuhnya, bagaimana dahi, jidat, rambut, dan mukanya, sehingga kalau ada orang mimpi ketemu Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, aku mimpi ketemu Nabi SAW. Ini pernah terjadi zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka Ibnu Abbas bertanya, sif ma ra'aita, tunjukkan apa yang kau lihat. Maka disebutkanlah sifat-sifat dan ciri yang disebutkan dalam mimpi orang tadi. Maka Ibnu Abbas mengatakan, lau ra'aitahu hayyan mastata'ta an tasifa ghairahu. Kalau seandainya engkau melihat langsung ketika beliau terjaga, maka engkau tidak bisa memberi sifat dan ciri yang tidak seperti itu. Sehingga kalau sekarang memang ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, inna syaitana man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamathalu bi. Orang yang melihat aku dalam mimpi maka dia telah melihat aku, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Akan tetapi kalau mau ngaku-ngaku bisa. Setan ngaku-ngaku bisa, pendusta dia. Akan tetapi kalau menyerupai memang tidak bisa. Tapi kalau tiba-tiba muncul kemudian seperti orang pakai jubah putih, serban putih, lalu dia mengatakan aku Nabi SAW, bisa dia ngomong kayak begitu. Maka harus diketahui ciri-cirinya bagaimana. Pelajari hadis. Nggak ada cara lain untuk mengetahui selain mempelajari hadis. Tiba-tiba dia melihat ada Nabi SAW datang, jenggotnya tidak ada. Ini jangan-jangan Nabi Nusantara. Ya. Sehingga ketika dia datang, yang difatwakan coblos nomor sekian. Ya. Maka Ibnu Abbas sudah lama beliau mengatakan, kalau seandainya engkau mengetahui ciri-cirinya, engkau tidak bisa sebutkan selain itu. Taib, ini masuk dalam kategori hadis. Bahkan sirah masuk dalam pembahasan itu. Hanya para ulama mengatakan bahwa sirah itu dimulai dari mana? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang rasul, sebagai sebuah minnah atau pemberian Allah Azza wa Jalla setelah beliau usia 40 tahun. Apakah kelahiran beliau masuk dalam sirah? Karena kalau kita belajar sirah, kita pelajari dari sejak beliau lahir di tahun gajah. Memang keajaiban sudah banyak terjadi, akan tetapi apakah itu masuk dalam hadis? Dan itu disebutkan oleh para ulama. Dan wallahu alam, ana pernah mendengar sebagian ahli hadis merajihkan bahwa yang dimasukkan dalam hadis adalah kejadian ketika syaqqus sadr. Dari itu diawali. Syaqqus sadr ketika dada Rasulullah SAW dibelah. Dan itu masuk dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Kalau tidak salah Anas. Dua-duanya sama-sama tidak melihat itu. Tidak mengalami. Karena mereka berdua tinggal di kota Madinah masih kecil. Dan kisah ini terjadi di Mekah. Dan Nabi SAW waktu itu masih kecil. Akan tetapi ini menunjukkan bahwa riwayat itu
disebutkan oleh sahabat yang lain. Intinya ini merupakan pembahasan hadis. Sanad untuk menyebutkan itu. Bisa jadi sanad menjadi tertolak gara-gara sanadnya matan bisa tertolak gara-gara sanadnya tidak benar. Maka kalau kita pelajari dari awal, tadi disebutkan sanadnya harus bersambung. Begitu tidak bersambung maka tercela dia. Di antaranya muallaq. Muallaq itu kalau silsilahnya potol satu di depan. Sebagian penulis sengaja menghilangkan salah satu rawi yang di atasnya. Seperti siapa? Al-Imam Al-Bukhari, sampai dikenal dengan Mu'allaqatul Bukhari. Ya. Hadis-hadis yang disebutkan secara mu'allaq. Akan tetapi para ulama menyebutkan seperti Imam Bukhari, ketika beliau sengaja tidak menyebutkan rawi di atasnya, tujuannya adalah untuk ikhtisar. Tujuannya untuk meringkas. Dan hukumnya bagaimana? Hukumnya tetap bersambung kepada orang yang di ta'liq. Dan sekarang Al-Hafidz Ibnu Hajar punya tulisan khusus dalam Mu'allaqatul Bukhari, namanya Taghliqut Ta'liq. Buku khusus yang menyebutkan tentang semua hadis yang tidak disebutkan sanadnya oleh Al-Imam Al-Bukhari. Taib. Akan tetapi kalau orangnya tidak seperti Imam Bukhari bagaimana? Sanadnya memang potol, asli potol, ada yang putus begitu. Nah, ini yang dikatakan bahwa hadis ini bisa tertolak karena sanadnya tidak bersambung. Atau mu'dhal. Kalau mu'dhal itu dalam catatan sanadnya yang jatuh ada dua rawi. Ya. Ini semakin tertolak. Kalau satu saja tertolak maka dua lebih tertolak lagi. Kemudian yang ketiga namanya munqati'. Munqati' artinya sanadnya tidak bersambung, hanya ketidaksambungan itu tidak mesti di awal. Di tengah bisa dua, bisa satu, bahkan bisa tiga, dan bisa bersambung dan tidak bersambung. Kalau mu'dhal bersambung dia dari syekh, dari syekhihi, semuanya tidak disebutkan. Taib. Yang terakhir mursal. Mursal itu yang tidak disambungkan dari seorang tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas tabi'in tidak ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus ada sahabat di atasnya. Tapi ketika tidak disebutkan sahabat, itu namanya hadis mursal. Ada yang mengatakan ma adhafahu tabi'i atau ma rafa'ahu tabi'i. Apa yang disebutkan qala Nabi SAW, tapi yang menyebutkan bukan sahabat akan tapi seorang tabi'in. Ini merupakan hadis yang ditolak. Akan tidak secara mutlak. Sebagian ulama menerima hadis mursal tapi dengan beberapa catatan. Di antaranya yang mursil tabi'in yang menyebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ini harus tabi'in yang senior. Yang kedua orang ini thiqah. Tabi'in ada yang thiqah, ada yang tidak thiqah. Artinya hafalannya kuat, orang yang dipercaya, ada yang tidak sampai seperti itu. Maka seandainya tabi'in ini thiqah, maka bisa diterima. Ini di antara syaratnya. Kemudian di antara syarat lainnya adalah ketika seorang tabi'in terbiasa untuk meriwayatkan hadis lain, bukan hadis ini, hadis lain dari orang yang thiqah juga. Kalau ketahuan tabi'in ini pernah meriwayatkan dari rawi yang dhaif di atasnya, maka ketika dia yursil tidak diterima. Ya. Dan ini beberapa syarat, antum akan pelajari secara detailnya di buku mustalah. Ini kalau seandainya celah itu dalam sanadnya. Sedikit mattasala sanaduhu binaqlil, diriwayatkan orang yang dipercaya agamanya. Al-adl adalah orang yang agamanya bisa diandalkan, dipegangi. Sehingga para ulama mengatakan al-adil, orang yang bisa diterima agamanya adalah orang yang tidak melakukan dosa besar. Kemudian yang kedua, tidak sering melakukan dosa kecil. Tidak pernah melakukan dosa besar. Yang kedua, tidak sering melakukan dosa kecil. Berarti seorang rawi terkadang salah. Seorang rawi terkadang salah. Ketinggalan sholat, wajar. Karena itu merupakan sifat manusiawi, lupa. Ya, wajar seperti itu. Akan tetapi mereka kemudian taubat dan berusaha untuk memperbaiki. Ini merupakan sifat rawi yang akan dipertaruhkan agamanya. Kita pernah mendengar bahwa Syu'bah bin Hajjaj rahimahullah, Amirul Mukminin fil hadis, beliau katakan ra'aituhu
la yusalli fala yuhsinu salatahu fataraktu hadithahu. Aku pernah melihat ada seorang calon guru riwayat hadis, ternyata ketika salatnya buruk, maka aku tinggalkan hadisnya. Ini menunjukkan bahwa mereka menjadikan salat sebagai tolak ukur untuk menjadikan guru. Belum lagi mereka meriwayatkan hadis, dilihat gurunya tidak benar ini, maka tidak perlu dijadikan guru. Seperti pernyataan Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajula yatahawanu fit takbiratil ula faghsil yadaka minhu." Engkau melihat ada seorang guru yang salat takbiratul ihramnya sering ketinggalan, maka tidak perlu dijadikan guru. Bayangkan, memang ini berat sekali. Kalau zaman sekarang dipraktekkan begitu, tidak ada yang kuliah. Ya. Dan kita perlu saling mengingatkan seperti itu, karena ini penting. Kalau seandainya tulabul ilm tidak perhatian dalam urusan sholat, maka siapa yang akan perhatian? Taib. Kemudian taib, sholat dulu, adzan dulu aja.
Taib. Kita lanjutkan sedikit insyaallah, karena semua hadis yang berkaitan dengan hadis yang tidak sahih itu semuanya tidak lepas dari ta'rif hadis sahih. Tadi kita sebutkan bahwa apabila seorang rawi dia muttaham dalam agamanya, maka hadis itu bisa tertolak. Di antaranya adalah ketika seorang murtakibul fisq, dia melakukan sebuah tindak kefasikan, maka seorang rawi bisa ditolak hadisnya, apalagi jika kefasikannya berkaitan dengan periwayatan hadis. Yang paling berat adalah ketika seorang pernah berdusta. Ketika seorang pernah berdusta, maka dia memiliki posisi muttaham bil kadzib. Seingat anak begitu. Jadi orang ketika pernah kedapatan berdusta, maka dia mendapat gelar julukan muttaham bil kadzib, tertuduh sebagai seorang pendusta. Tapi kalau pernah kedapatan dia berdusta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali saja, maka dia dikatakan kadzab, pendusta. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innal kadziba alayya laisa kakadzibin ala ghairi." Karena berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta selain atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibain." Orang yang menyampaikan sebuah hadis dariku dan dia sudah tahu kalau itu ada persangkaan dustanya, maka dia merupakan salah satu dari dua orang pendusta. Maka ketika seorang memiliki sifat seperti itu, maka dia bisa ditolak riwayatnya. Dan macam-macam orang memiliki penyebab untuk dikoreksi agama maupun bagaimana pembawaan mereka, salat, perangai, perkataan dan lain-lainnya, termasuk dalam kebiasaan. Sekalipun disebutkan oleh ahli hadis, terkadang uruf itu membedakan kebiasaan dan adat. Bahkan pendapat fikih juga bisa berbeda dalam memberikan penilaian. Contoh misalkan ada yang disebut oleh ahli hadis namanya syurbun nabidh. Syurbun nabidh, antum tahu nabidh? Nabidh itu adalah air dicampur dengan kurma. Kurmanya dibiarkan sampai bercampur. Nabidh ini boleh diminum. Akan tetapi apabila sudah sampai 3 hari, maka Rasulullah SAW tinggalkan. Beliau tidak minum kembali. Taib, sebagian ulama menyatakan bahwa syurbun nabidh ini tidak bagus. Tidak bagus. Sehingga Ahlul Madinah mengatakan an-nabidh itu bisa disamakan dengan khamr. Sehingga kalau ada ahli hadis minum nabidh, nabidh yang sudah tercampur ya, yang sudah tercampur dan sudah 3 hari, maka dia ditolak hadisnya karena dia melakukan keharaman. Tapi penduduk Kufah mereka mengatakan nabidh tidak sampai seperti khamr, beda saja. Sekalipun memang ada tingkat kemabukannya, akan tetapi tidak bisa disamakan dengan khamr. Sehingga penilaian seorang ahli hadis dalam hal ini bisa berbeda. Apalagi kalau antum pelajari, sebagian ahli hadis ada yang galak. Jadi penilaiannya keras sekali. Di antaranya Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah, beliau melihat ada orang naik keledai. Beliau kemudian katakan ini tidak pantas diambil hadisnya karena pernah menunggang keledai, birzaun. Birzaun itu peranakan dari keledai dan kuda. Ya, dan ini bisa jadi di beberapa tempat dijadikan pertimbangan. Saya ingat sekali salah seorang syekh kita, kalau tidak salah Syekh Anis Tahir, mengatakan Syekh Albani ketika ngajar di Jami'ah Islamiyah pengen naik motor. Naik motor apa urusannya? Di sini kita bisa naik motor, mau rebutan, mau apa balapan sama mobil nggak masalah. Tapi di sana naik motor merupakan aib. Jangankan perempuan, laki-laki yang terpandang sebagai tokoh tidak pantas dia naik motor. Satu saat Syekh Albani pengen naik motor, kata Syekh Abdul Masal Abbad, antum kalau naik motor negara antum terserah antum. Kalau di sini jangan, begitu. Nah, artinya khawarimul muru'ah atau yang menghancurkan kehormatan dan kewibawaan seorang diperhatikan dalam ilmu hadis. Dan antum akan dapatkan bahwa para ulama perhatian dalam hal ini. Kemudian termasuk di antaranya hafalan. Namanya dhabt, binaqlil adli adh-dhabiti. Ya. Orang yang kuat hafalannya. Antum melihat bahwa hadis ini dinukil kepada kita dengan hafalan para orang yang kalau dulu kita bilang Pentium 5 zaman anak masih kecil. Ya, karena Pentium itu 4. Kalau ada orang hebat sekali menghafalnya Pentium 5. Sekarang sudah nggak ada apa-apanya, Pentium 5 sudah rusak semua. Tapi yang jelas hafalan model para ulama seperti itu pernah kita sampaikan ketika Yahya bin Ma'in
ingin ngetes hafalan Al-Fadl bin Dukain. Ya, mereka bertiga dari kota Irak menuju kota Yaman untuk belajar hadis kepada Abdul Razak As-San'ani. Ya, 3 orang itu, Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi, kemudian Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, belajar ke Abdul Razak As-San'ani rahimahumullah. Ketika pulang mampir ke rumah Al-Fadl bin Dukain. Kata Yahya bin Ma'in, ana pengen ngetes dia. Kata Imam Ahmad, la fa innahu thabtun. Enggak, kamu enggak usah kayak itu, dia orangnya hebat, kuat hafalannya. Enggak, illa af'aluhu, aku harus kerjakan. Maka dikumpulkan hadis-hadis dari riwayat Al-Fadl bin Dukain, tapi dicampur dengan hadis lain yang bukan merupakan riwayat Al-Fadl bin Dukain. Kemudian baca 10 hadis dicampur dengan satu hadis yang disalahkan. Maka kata Al-Fadl bin Dukain, hadza laisa min hadithi fadrib alaih. Ini bukan hadisku, coret. Hadis kedua dibacakan lagi, hadis ketiga atau keberapa, 10 kedua maksudnya, maka ada campuran riwayat yang lain. Kata Al-Fadl bin Dukain, hadza laisa min hadithi fadrib alaih. Ini bukan hadisku, coret. Yang ketiga ngamuk dia. Fataqallabat ainahu, matanya berbolak-balik, ngamuk ini. Ya, akhirnya diambilnya Imam Ahmad bin Hanbal di sebelah kanannya, dipegang zira'nya, kemudian dikatakan amma hadza fa arwa'u min an yaf'ala mithla hadza. Kalau Imam Ahmad ini dia akan hati-hati untuk melakukan perbuatan seperti ini. Kalau ini Ahmad bin Mansur Ramadi duduk di depannya waktu itu, dia lebih enggak berani lagi untuk itu. Ini kerjaan kamu kan, ditendang sampai jatuh. Maka dia bangun, kemudian cium dahi dari Fadl bin Dukain, kemudian beliau mengatakan, jazakallahu anil islami khairan famithluka yuhaddits inna makhtabartuka la rafsatuka ahabbu ilayya min safrati. Beliau katakan, jazakallahu khair, engkaulah yang pantas untuk menyampaikan hadis, aku hanya ingin mengetes kamu, demi Allah tendanganmu lebih aku sukai daripada safarku ini. Ya, artinya mereka hafalannya kuat. Zaman sekarang ya mahasiswa nulis skripsi sudah lupa apa yang dia tulis, apalagi kopas-kopas saja. Ya, sampai dia nggak ngerti yang kopas mana, yang tidak kopas mana, apalagi ujian tulisannya bisa sama, kayak hafalannya kuat aja. Imam Bukhari ya ketika ujian titik koma bisa sama semua, ini kopas sampai nggak sempat merubah font lagi. Ya, taib. Kemudian ini hafalan juga terkadang memiliki kelemahan dalam hafalan, tapi para ulama menganggap ada hafalan buku, karena mereka katakan ada dhabtus sadr, ada dhabtul kitab. Dhabtus sadr hafalannya kuat. Dhabtul kitab sekalipun hafalan dia tidak terlalu kuat, akan tetapi jika dia memelihara bukunya, siyanatuhu min hini sama'ihi ila an yarwi anhu, jadi bukunya dijaga, jangan sampai ada orang pinjam kemudian ada tambahannya, atau sampai hilang, atau kecampur, atau yang sebagainya. Ini semua para ulama betul-betul perhatian dengan buku mereka. Buku dihafal, dihati-hati oleh mereka, dijaga. Ketika ada tulisan yang kurang tepat, dimuqabalah. Jadi muqabalah merupakan kebiasaan para ahli hadis lama. Diambil buku gurunya, kemudian dibenarkan. Seperti itu. Ya mirip seperti para ulama di zaman dulu. Imam Bukhari hafal kuat hafalannya, sehingga dalam sebuah riwayat Imam Bukhari ini diajak untuk keliling ke guru-guru Basrah dan Kufah. Ya, ini pernah kita sebutkan pada daurah At-Ta'rif bi Ashab Al-Kutub As-Sittah. Ya, Imam Bukhari disebutkan dalam biografinya, beliau diajak untuk keliling ke pengajian hadis, tapi beliau tidak nulis. Hatta ata ala dzalika ayyam, sampai berapa hari beliau tidak nulis. Falumna alaihi ba'da mudhi 16 yawman. Maka kami cela dia, kami kritik, kok dia tidak menulis, sudah 16 hari tidak nulis-nulis beliau. Ini gimana mubadzir waktunya? Maka kata Imam Bukhari, akhriju ma katabtum, tulis semua yang kalian keluarkan yang kalian semua tulis. Fa akhrajnahu fa kana zada ala 16,000 hadis. Maka kami keluarkan, ternyata yang sudah kami tulis sekitar 16.000 hadis. Fa qara'aha kullaha min dhahri qalbihi. Ternyata Imam Bukhari baca semua belasan ribu hadis itu dari hafalannya. Fa rubbama yuhkimu ba'duna kitabahu min hifdhihi. Sebagian kami membetulkan catatannya dari hafalan Imam Bukhari. Ya, jadi banyak Imam Bukhari di sini sekarang. Ya. Jadi mereka memperhatikan ketika buku mereka itu ada kurangnya, mereka betulkan. Dan ini metode penulisan belajarnya para ulama dulu. Imam Nawawi rahimahullah dalam satu hari bisa hadir 12 kajian, dan beliau katakan wa kuntu u'alliqu ma yahtaju ila ta'liq. Yang butuh untuk aku catat. Kata Imam An-Nawawi 12 pengajian dalam satu hari. Ya, kita dibalik. Satu kali 12 hari. Ya, itu pun masih ngantuk lagi ketika pengajian.
Yang jelas dhabtu kitab ini merupakan hal yang bisa dipertimbangkan. Ketika orang memiliki kitab yang kuat, kemudian dia membaca kitabnya, maka hadis itu bisa sahih. Ya, taib. Kemudian hadis itu alla yakuna syadzan wala muallalan. Hadis itu harus selamat dari penyakit maupun perselisihan dari riwayat yang lebih sahih. Dia tidak boleh menyelisihi, dan ini merupakan pembahasan yang paling rinci dan detail dalam ilmu hadis. Tidak semua orang bisa meneliti gampang. Oh, sanadnya tersambung kok. Oh, orangnya ini pernah ketemu dengan itu. Orangnya terpercaya semua. Tidak. Karena dalam sebuah hadis bisa jadi dilemahkan karena ada tafarrud di situ. Ada orang yang tidak berhak untuk menyampaikan hadis sendirian. Orangnya tidak terpercaya, sehingga bagaimana dia meriwayatkan hadis yang tidak disebutkan oleh perawi-perawi lainnya. Misalkan Az-Zuhri punya banyak murid. Ibnu Syihab Az-Zuhri punya banyak murid. Kemudian semua murid-murid yang terkenal tidak pernah meriwayatkan. Tiba-tiba ada satu orang membawa sebuah hadis dengan beberapa, maka hadis itu bisa ditolak. Dan antum tidak usah capek-capek sekarang ingin mengetahui hadis ini ada penyakitnya atau tidak. Banyak buku-buku ilal, banyak kutubul ilal, tinggal dibuka dipelajari saja. Ya, itu maktabah terbuka insyaallah dari jam 7 sampai jam 2. Ya, dari jam 4 sampai jam 5, dari jam 8 sampai jam 11 insyaallah. Pahalanya banyak antum baca di sana. Ya, kan antum donatur tetap. Baik. Ini merupakan gambaran secara ringkas bagaimana sebuah hadis dia bisa menjadi sahih, dan inti dari pembahasan ilmu hadis itu. Sedikit ya, sedikit. Antum bisa gabungkanlah nanti. Antum yang sudah terlanjur masuk ke ahwal syakhsiyah atau hukum keluarga, silahkan sambil kalau lagi kosong, iseng atau apa, masuk ke fakultas hadis, prodi hadis, kalian belajar. Karena memang pembahasannya sedikit dan insya Allah bisa antum kuasai. Jangan terlalu pobilah. Ana sering dengar tulisan orang-orang, ana tidak mau masuk prodi hadis karena susah. Kata siapa susah? Ya, antum jangan kira mau belajar dengan enak-enakan saja. Enak-enakan itu terima laba orang habis sukses dalam jual beli. Ya, semua orang butuh kesulitan, butuh hafalan, butuh membaca, dan butuh kesabaran. Maka dalam mempelajari ilmu ini kita pun perlu minta isti'anah kepada Allah Azza wa Jalla agar ilmu yang kita pelajari dimudahkan, kemudian mendapat ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Ini yang dapat ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila masih kurang juga pelajari ilmunya sendiri di ilmu mustalah hadis. Wallahu tabaraka wa taala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.